Orang yang mau melakukan misi Yesus untuk menyelamatkan dunia, itu gak bisa orang pelit. Orang pelit susah diajak kerjasama dengan Tuhan. Karena tiap kali Tuhan ngajak dia melangkah, dia mikir dulu. Saudara, betul gereja di Belanda gempar. Mereka gak percaya saya cuma datang 10 jam kurang itu. Jadi akhirnya tanggal 5 pagi, ya jam 7 Auckland, saya terbang ke Sydney. Sore jam 6 saya pulang ke Indonesia untuk rekaman itu. Kamis siang balik lagi ke sini kemarin itu. Hebat bukan? Kalah bisnisan manapun juga. Saya mau buktikan waktu itu ternyata kita bisa tundukkan. Kok nggak ada yang ngamen? Waktu kita bisa tundukkan. Kalau dengan kuasa Roh Kudus, semua bisa diatasi dengan baik. Tidak ada masalah apa-apa. Maka itu yang suka khawatir dan ngomel bertobat, nggak akan menyelesaikan rencana Tuhan dan pekerjaan kita. Ayo, Kairos dan Kronos, kita harus gabungkan itu baik-baik dengan hikmat dari Roh Kudus. Kenapa kalau orang-orang dagang tahu bahwa peluang ini bagus, maka kalau orang bisnis dan tahu ada peluang bagus, nggak mungkin orang itu nggak berani invest besar-besaran. Ya atau tidak, saudara? Begitu orang bisnis menghitung ini hebat, dia berani invest. Nggak apa-apa. 2 hari lalu saya baru tiba, saya dapat SMS dari Bali. Salah seorang anak kami, dia kuliah di perhotelan yang terbagus di Bali, itu milik gereja Bali. Dianapura nama kampusnya. Nah, dia bilang akhir tahun ini dia dapat kesempatan untuk magang ya, untuk praktek itu di Amerika. Saudara, saya itu dengan kesempatan saya selalu memberikan dorongan buat anak-anak itu untuk betul-betul serius. Ambil, saya bilang begitu. Jangan dulu. Kenapa? Karena biaya mahal. Saya tanya berapa? 60 juta. Terus saya ajak dia berpikir begini. Ini anak dari Kalimantan Barat. 60 juta. Kamu harus mikir. Jangan lihat yang sekarang. 60 juta kamu belajar lihat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kamu hitung sekarang. Apa kesempatan yang bisa kamu raih kalau kamu tuh ke Amerika? Lalu dia cerita. Wah, kalau saya bisa ke Amerika, itu poin saya akan tambah banyak. Apalagi di Amerika itu kerjasama dengan hotel-hotel yang berkelas, ya, seperti Hyatt, seperti apalagi saya lupa dia nyebut kemarin itu. Nah, sekarang hitung, kalau kamu serius ngerjakan itu, 60 juta, kamu lulus 5 tahun, bisa balik enggak? Oh, lebih, ya sudah. Kalau kamu yang hitung lebih, ya sudah. 60 juta itu kecil. Papa akan usahakan untuk kamu. Toh, masih akhir tahun ini. Terus saja ngitung. Omong aja 10 bulan. Kalau tiap bulan Papa bisa sisihkan 6 juta untuk kamu. Jadi saudara, untuk apa saja jangan kaget lihat jumlah yang sekarang. Betul tidak? Pikirkan dalam jarak jauh. Wah, anak itu senangnya luar biasa. Tanggal 17 Maret yang lalu, saudara. Itu anak kami yang ketiga. Dia lulus PhD-nya. Ya. Dia peneliti malaria. Jadi dia nanti ini jadi doktor yang pertama untuk wilayah Papua yang meneliti malaria. Masternya saya kuliahkan dia di IPB di Bogor. Dia biologi pertanian. Setelah dia lulus S2, dia jadi guru, jadi dosen dengan kami di Nabire, kira-kira hampir 5 tahun. Terus saya lihat anak ini tekun sekali dalam pengobatan. Jadi walaupun dia itu cuma S2 biologi pertanian, tapi urusan obat, suntik, menyuntik, anak ini berani sekali. Jadi di tim kami disebut ibu dokter begitu. Nah, ketika saya merasa sudah waktunya dia ngambil S3, saya tanya, siap nggak kamu S3? Siap sih siap, tapi dananya gimana? Saya bilang, jangan pernah mikir dananya. Kalau kamu siap, Tuhan akan buat. Oke, siap. Berarti mulai besok kamu cari di internet, kamu akan masuk perguruan tinggi yang mana. Cari dalam waktu kira-kira hampir 6 bulan, dan diterima di Brawijaya Malang. Berangkat, saudara. Ternyata dia mengalami kesulitan. 3 kali dia hampir gagal.
Sebab sulit meneliti malaria itu, sangat sulit. Bahkan profesor-profesor itu heran, ngapain kamu capek-capek? Kalau ada orang biayai kamu dan kamu bisa cepat, kenapa kamu ngambil jurusan lain? Dia hampir putus asa. Bayangkan profesornya aja ngomongin kayak begitu. Tapi saya dorong enggak. Doktormu ini kan untuk Papua. Harus maju. Saudara 3 kali dibilang enggak kuat. Maju. Saya bilang terus dorong, tetap maju. Saudara, akhirnya 17 kemarin itu, kami enggak bisa datang, dia sedih. Dia bilang, padahal pidato saya sudah siapkan. Bahwa kalau saya enggak ada apa-apa, enggak mungkin saya bisa begini. Saya bilang, enggak usah takut. Cari orang video, kamera, bayar berapa? Nanti Bapak akan bayar supaya syuting semuanya. Nah, Bapak lihat di videonya aja. 7 juta, baik, saya kirim 7 juta. Kamu kerjakan itu. Saudara, nah waktu dia diuji sidang terbuka itu oleh 8 profesor. 2 dari perguruan tinggi Muslim, Muhammadiyah dan Universitas Islam. Kenapa sampai 8 profesor menguji dia? Karena mereka semuanya kagum dengan mahasiswa ini. Dia itu ulet, dia itu tekun. Luar biasa. Sekarang tanggal 24 April ini dia akan ke Singapura. Karena disertasinya itu diterima oleh Forum ASEAN. Ternyata sekarang ini malaria sedang bangkit lagi di ASEAN. Nah, waktu dia diminta untuk ke Singapura mempresentasikan penemuannya itu satu obat dari kayu kuning namanya di Papua. Itu belum disidang, belum 17 Maret itu. Nah, sehari setelah dia lulus, jadi 18 Maret, kami dalam perjalanan dari Eropa pulang ke Indonesia. Dia memberi saya kabar. Saya kaget. Bulan Oktober kalau saya tidak salah, dia akan diundang ke Forum Eropa untuk mempresentasikan penemuannya itu. Saya kagum luar biasa. Nah, maka itu saya bilang, untung kamu tekun. Bayangkan kalau kamu batal. Karena sekarang malaria lagi bangkit lagi. Di Eropa, di Amerika malaria luar biasa karena turis yang pulang itu. Nah, puji Tuhan anak ini. Saya cuma cerita ini dengarkan. Ketika dia sudah beritahu saya selesainya 17, saya cuma tanya, berapa yang Bapak sudah bayar kamu sampai kamu doktor ini? Istri saya juga kaget. Karena saya itu kan gak pernah ngitung ke depannya bagaimana. Pokoknya tuh nyuruh sekolahkan. Setelah dia cerita hampir 230 juta. Dengan angka sebesar itu, tapi dengan hasil sehebat itu, gak ada artinya bukan. Maka kesimpulannya, hal kedua yang bisa mengalahkan Kronos dan Kairos adalah kita tidak pernah menaklukkan uang dalam hidup kita. Setuju gak saya katakan ini? Karena kalau kita tidak bisa menaklukkan uang, maka uang menaklukkan kita. Dan kalau uang menaklukkan kita, surga yang rugi. Iya atau tidak? Coba jawab ini, iya atau tidak? Oke, ruginya di mana? Jangan cuma iya dulu. Di mana ruginya surga kalau kita ditaklukkan oleh uang? Iya, pekerjaan itu akan jadi sampai hari ini, betul. Kalau saya lihat laporan keuangan saudara, dengan sewa gedung semahal ini, tiap kali persembahan gak sampai 600 mingguan, ada orang yang banyak begini. Nah, kalau gak ada yang mau berkorban, nyutupi berapa? 3.000 sewanya? Berapa? 1.500, bayangkan. Saudara, Kronos dan Kairos akan kacau ketika kita tidak bisa menaklukkan uang dalam hidup ini. Bukan saya mau sombong, gak tahu dapat iman bagaimana Tom, suami yang sedang berduka itu, kalau dia nggak lihat saya berani berkorban seperti itu datang. Bagaimana rotasi memurahkan jadi dokter? Itu anak yang ketiga. Sekarang masih 2 orang yang sudah lulus, 3 orang doktornya. Sekarang masih 2 orang yang kuliah, 1 di IPB. Dia ngambil teknik kelautan, racun-racun laut, toksikologi dia pelajari. Yang 1 di UI. Ya, itu belajar administrasi publik. Saudara, ayo kita belajar menaklukkan uang, bukan ditaklukkan oleh uang. Amin. Uang itu kecil. Bukan untuk dibuat foya-foya. Tidak. Karena uang itu harus kita taklukkan dalam hidup ini. Jadi sekarang sudah tahu bagaimana menggunakan Kronos dengan Kairos. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Kita akan belajar dari kebenaran ini. Ayub pasal yang ke-22. Kita lihat ayat 1 mulai. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Ayat 1.
Maka Elifas orang Teman itu menjawab, orang yang mau melakukan misi Yesus untuk menyelamatkan dunia itu nggak bisa orang pelit.